Kita sekarang akan lanjut ke notebook yang kedua. Masnya tinggal klik aja ini langsung nyambung ya. Di notebook yang kedua, di sini kita akan ngebahas bagaimana caranya kita bermain-main dengan yang ngetuning, ngubah gitu ya, bereksperimen dengan optimizer di neural network. Proses load datanya sama. Ini saya running-running aja dulu ya, biar nanti nggak nunggu lama. Jadi Hmm. nanti sambil dijelasin gitu ya. Apa namanya, environment-nya konekin lagi ke Colab T4. Jangan lupa kalau yang sebelumnya ini di disconnect dulu gitu ya. Terus import, download datanya ini sama persis. Modelnya sama persis. Tapi sampai sini aja dulu. Jadi kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Dan saya jelasin sedikit tentang optimizer. Balik lagi tadi yang saya sampaikan gitu ya. Optimizer ini ngebantu proses training neural network yang tugasnya nge-adjust weight. Jadi dia nyari harus weight berapa biar cross entropinya dapat global minima gitu ya. Jadi tiap Hmm. kali iterasi ya, tiap kali epoch dia tuh akan adjust, akan update si weight dan biasnya, parameternya lah, Oke. agar intinya itu meminimalkan cross entropy loss. Dan proses ini tuh terus dilakukan lagi dan lagi sampai ya karena kan bisa aja awalnya di sini apa proses iterasi kedua jadi turun ke sini, terus iterasi ketiga malah naik lagi gitu ya. Iterasi keempat Hmm. turun, turun, turun sampai seluruh iterasi beres, harapannya tuh nyampe di global minima. Makanya kan di proses training itu ada epoch ya. Yang dia tuh kayak udah baca buku satu kali, baca lagi, baca buku satu kali, baca lagi. Karena mungkin nggak cukup satu kali baca. Butuh dua kali baca sampai dia benar-benar yakin, oh global minimanya itu ternyata bukan di sini, cari lagi. Sampai, oh sampainya di sini. Gitu ya. Jadi itu intinya si optimizer tuh di dalam proses training neural network, dia nge-adjust weight atau parameter di neuron, semua neuron yang ada pada network gitu ya. Intinya tugasnya satu, agar pada saat dikalkulate loss, nilainya itu minimum atau lebih kecil dibandingin sebelumnya. Kalau malah lebih gede berarti ada yang salah. Dia harus cari jalan lain. Geser ke weight kombinasi yang lain. Yang intinya ujung-ujungnya harus nemu yang paling minim. Nah, algoritmanya apa aja yang disupport di Python? Salah satunya, dua mungkin yang akan saya sebut ya, tapi sebenarnya ada banyak, masnya bisa cek di di dokumentasinya si PyTorch ya. Yang akan saya mention adalah yang pertama SGD, yang pertemuan pertama dan tadi di awal kita pakai Stochastic Gradient Descent. Ini yang tadi cara pakainya di PyTorch gitu ya. Ada parameter LR. LR ini apa? LR ini adalah eh, shortnya untuk learning rate. Yang kedua adalah momentum. Nah, jadi CSGD ini menggunakan learning rate si value 0,01 ini gitu ya. Untuk apa? Untuk ngupdate weight-nya. Jadi pertama misalkan kalau di posisi awal gitu ya weight-nya 3. Dia pertama akan ngurangin nilai 3 ini dengan berapa? 0,01. Nah, ketika weight-nya 3 ini dikurangin 0,01 kan misalkan jadi 2, berapa lah gitu ya. Nah, dengan nilai weight yang terbaru itu tuh dilakukan feed forward atau masukin input, masukin ke model, dihasilkanlah hasil kalkulasi dengan weight yang baru tersebut ya, yang 2, setelah dikurangi 0,01. Nah, kalau output loss-nya itu lebih kecil daripada sebelumnya, pas di posisi weight-nya masih 3, berarti kan, oh bener nih, ketika saya kurangin, loss-nya makin turun. Dia akan terusin tuh, ngurangin, ngurangin, sebesar 0,01. Terus gitu ya. Sampai posisi di mana ketika dikurangin itu, nggak ada beneficialnya lagi atau posisinya tuh udah stuck gitu ya, dikurangin lagi weight-nya gitu ya, loss-nya itu tetap di sana-sana aja gitu. Nah, posisi itu tuh biasanya udah nyampe di eh, paling minimum. Nah, kalau di kasus gradient descent biasanya tuh dia ketipu dengan yang posisi saddle point kayak gini. Dia kan udah turun turun turun, pas udah di posisi ini kan dia tambahin lagi malah naik gitu ya. Atau dia kurangin Hmm. lagi, ditambah ataupun dikurang itu nggak jauh berbeda gitu ya. Malah stuck. Nah, ini disebut saddle point. Gradient descent biasanya ketipu di posisi yang ini. Tapi kalau dia awalnya di posisi yang tepat, misalnya di sini gitu ya, bisa aja dia nyampe di posisi global minima. Jadi tergantung posisi awal. Kalau posisi awalnya tidak menguntungkan, bisa aja dia terjebak malah ketipu, nyangkanya minimumnya itu malah di saddle point kayak gini. Atau yang
titik minimum lain, padahal bukan global minima, tapi di tempat lain yang nggak minimum lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya SGD ini saya mention ya untuk historical, apa namanya, alasan historis aja gitu ya. Karena ini merupakan algoritma optimizer yang lebih dulu awal ada. Jadi dia tadi update parameternya menggunakan si learning rate ini, ditambah dikurangin gitu ya. Kecepatannya ya cepat, cukup gitu ya. Terus kalau penggunanya untuk penggunaan dasar, karena memang lebih duluan ada gitu ya, banyak dipakai karena alasan historis, cukup bagus untuk dataset yang besar. Nah, ada optimizer yang kedua namanya ADAM. Kepanjangannya adalah Adaptive Moment Estimation. Nah, dibandingin SGD yang learning rate-nya segini-gini aja gitu ya, ngurangin weight-nya dari 3 dikurangin 0,1 gitu, atau ditambahin gitu ya, bebas lah. Intinya tujuannya pas di feed forward, output network-nya itu harus loss-nya makin kecil. Nah, di sini kalau di Adam, learning rate-nya ada. Kita set nih, default-nya 0,001. Lebih kecil dibandingin optimizer SGD yang 0,01. Nah, tapi ini enggak, ketika proses training, learning rate ini nggak selalu seperti ini. Di dalam internal algoritma si Adamnya ini, dia akan berusaha mengadjust learning rate-nya, bahkan untuk masing-masing weight gitu ya, punya learning rate spesial. Jadi nggak selalu angkanya ini. Bisa dipilih angka lain yang lebih optimum, yang menguntungkan si masing-masing weight pada neuron agar mampu mencapai nilai minimumnya. Karena apa? Karena kalau ngikutin SGD kan semuanya sama, kena segini. Tapi kalau di optimizer Adam, awalnya sama 0,01, tapi pas proses berjalannya training, si Adam Optimizer ini akan mengupdate weight lebih bervariasi. Ya. Secara individual parameternya itu punya nilai learning rate berbeda-beda. Nah, itu istimewanya si Adam. Efeknya apa? Harapannya lebih bagus dibandingin si SGD. Terutama menghandle ketika dia ketipu di saddle point. Nganggapnya ini di global minima, padahal bukan. Stuck, dia nggak bisa turun-turun. Si Adam ini bisa lebih efektif gitu ya. Apa namanya, menentukan, mencari yang benar-benar global eh, minima ya, yang paling minimum tapi secara keseluruhan. Nah, juga penggunaannya nih efektif untuk sparse data. Kalau kita pakai Relu, nah udah cocok nih. Datanya kan udah sparsity gitu ya, udah banyak nolnya. Nah, Adam ini cocok untuk digabungkan dengan network yang mengimplementasikan Relu. Lebih lengkapnya Masnya bisa cek di sini, tapi di sini saya punya visualisasi gitu ya, perbandingan beragam optimizer nih. Ada banyak sebenarnya yang nggak saya mention ya. Contohnya gradient descent itu SGD ya. Ada momentum, ada Nest, Terof, ada grad, ada delta, RMS prop, dan Adam. Adam tuh bukan yang paling terbaik. Contohnya di sini bisa dilihat ada delta yang ungu. Yang terbaik tuh yang kayak gimana? Yang paling cepat nyampe minimum. Artinya kan berarti proses trainingnya nggak terlalu banyak epoch, tapi dia udah konvergen, udah akurat, lossnya udah paling kecil. Idenya kayak gitu ya. Bisa dilihat nih, ada grad lebih cepat ya. Adam lebih rendah, lebih slow gitu ya, tapi dia tetap aja bisa nyampe dapetin global minima. Yang merah pas, perhatiin nih Mas. Yang merah itu kan gradient descent. Dia stuck di saddle point. Padahal nilai minimumnya bukan ini. Jadi dia harusnya lari ke sini lagi nih buat nyari global minima kan. Nah, ini perbedaan. Cukup dapat ya perbedaan algoritma optimizer dan posisi si optimizer dalam training neural network. Udah, Mas. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya. Setelah barusan saya networknya sama ya, pakai Relu dengan tambahan hidden layer, dua hidden layer 200 neuron dan 60 neuron di tengah-tengahnya. Nah, di sini yang akan saya ubah, tadinya SGD diubah jadi Adam, seperti ini. Seperti yang di atas, cuma saya isi aja learning rate-nya 0,01 default ya. Kita execute, loss-nya masih sama, cross entropy, dan di bagian trainingnya juga sama persis. Gak ada yang berubah di bagian trainingnya, masih sama. Jadi di sini pertama reset gradient, pas input tensornya ke model, outputnya di calculate loss function, terus di sini, nah di pas nge-compute gradientnya itu di mana? Nah di sini. Pas kita manggil loss backward, ini sebenarnya kalau mungkin di perkuliahan masnya pernah dengar mungkin dosennya bilang ngelakuin backward atau back propagation ya.
Nah, backpropagation Ngecek. itu proses di mana si network weight-nya itu diupdate gitu ya. Nah, yang kedua Mm-mm. adalah optimizer step. Nah, di optimizer step ini baru tuh di adjust parameternya. Jadi si loss backward ini adalah proses untuk tadi tuh dari hasil loss yang ada dihitung kira-kira harus berapa untuk diupdate weight-nya gitu ya. Nah, di bagian sini baru tuh diubah semua weight yang tadi sebelumnya biasanya berapa gitu ya, diubah dengan hasil loss di sini. Kalau loss-nya di sini makin kecil dibandingin sebelumnya, berarti positif tuh ketika diupdate dengan dikurangin berapalah gitu ya dengan si optimizernya. Oh, berarti selanjutnya harus dikurangin lagi nih. Kita lihat hasilnya gitu. Kurang lebih kayak gitu gitu ya. Nah, itu Mm. di apa si PyTorch tuh cara dia berinteraksi ya dengan algoritma optimizer ya di bagian looping per batch ini gitu ya. Kita Oke. lihat hasil. Nah, bisa dilihat di sini lumayan kecil. Akurasi di bagian sininya juga lumayan. Tapi bener nggak ya? Bisa lebih bagus dibandingin yang tadi udah kita training ya pakai Relu. Nah, harapannya kan si validationnya paling nggak kayak gini ya. Akurasinya juga harapannya bisa lebih naik dan proses trainingnya lebih cepat. Nah, bisa kita lihat, kita bandingin. Pertama kan dia 38, 14, 10, 8. Nah, ini 34, 12, 9. Nah, lebih kecil ya. Di epoch pertama, loss-nya udah 34. Di sini 0,0038 ya. Ya walaupun dikit ya Mm. kecilnya. Tapi menunjukkan kalau si Adam itu punya efek positif dibandingin yang dibandingin yang SGD ya. Ini kan SGD ya. SGD loss validation-nya aja awalnya di epoch pertama 0,0018. Kalau di sini udah 0,0015 gitu ya. Ah, Dapat idenya ya? dapat Nah, Mas, dapat paling Mas. akhirnya di sini 0,004, di sini malah lebih kecil ya, 0,002. Awalnya bagus nih turunnya, lebih apa namanya? Lebih cepet gitu ya. Tapi lama kelamaan kok di sini stuck nih. 77, 6, Mm. 6, 5, 5, 4, 4 gitu ya. Gak turun lagi gitu, malah datar di tengah-tengah. Benar kan? Lossnya juga sama nih. 12, 13, 13, 15, 11, 16 gitu ya. Malah ada yang naik juga gitu ya. Kita plot aja buat lihat secara visualisasi. Jadi ini yang originalnya tadi yang pakai apa namanya? Yang pakai si SGD ya. Bagusnya yang Mm. training terus turun gitu ya, tapi validationnya aneh. Kalau di sini gimana? Nah, di sini turun pertamanya, curam banget, bagus. Bahkan lebih rendah dibandingin yang originalnya. Tapi setelah epoch kedua, jadi Mm. monoton nih. Penurunannya tuh nggak terlalu signifikan. Kayak si Adamnya tuh bagus di bagian awal-awal doang gitu ya. Pas selanjutnya dia kok nggak terlalu bagus gitu ya. Ini kenapa gitu ya. Dan malah kita belum bisa menyelesaikan isu di validation loss-nya. Walaupun hasilnya memang di secara akurasi di atas 96% ya. Lebih gede harusnya dibandingin yang tadi. Kalau ini kan mungkin 96 lebih berapa. Akurasinya memang naik gitu ya. Loss-nya juga bisa dibilang turun. Ini kan mungkin 12 atau berapa. Ini 0,0011 mungkin lebih kecil dikit ya. Tapi anehnya tuh dia fluktuatif. Jadi efek dari Adam Ah, pertama learning di step-step awal bagus, tapi ujung-ujungnya malah monoton. Walaupun ngasih impact akurasi yang naik dikit gitu ya. Secara performa emang nggak berubah banyak gitu ya. Intinya gitu. Secara performa nggak berubah banyak, tapi pembelajaran di awal-awal step cepet banget dibandingin SGD. Bedanya itu kan. Karena tadi seperti yang dibilang, Adam itu eh, dia adaptif si learning rate-nya gitu ya. Jadi bisa pertama pertama ngebut ya, keduanya mungkin slow down dia. Lebih lebih apa namanya? Lebih lambat. Mungkin karena dia nganggap oh udah nggak dapat lagi perubahan loss yang signifikan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan cari tahu misterinya kenapa kok bisa kayak gini. Apakah bisa kita lift up atau enggak? Ada cara lain lagi atau enggak gitu ya di teknik di neural network untuk mendapatkan performa yang lebih bagus. Setelah tadi kan kita lihat efek dari
penggunaan Adam Optimizer ternyata ngasih impact positif terutama di awal-awal epoch ya. Proses trainingnya cepet banget, langsung loss-nya turun drastis dibandingin yang SGD ya. Walaupun di epoch-epoch setelahnya itu stagnan, gak turun lagi. Ini bisa jadi karena seperti yang saya bilang si Adam ini di internal algoritmnya itu nge-adjust learning rate di tiap parameter. Bisa jadi ya formulasi di dalamnya tuh karena ngelihat udah nggak ada lagi penurunan loss, makanya hasilnya weight-nya itu juga nggak banyak bergerak, ujung-ujungnya terlihat seperti stagnan, nggak turun-turun. Secara performance, akurasinya memang naik dibandingin eh, SGD ya. Nah, tapi Hmm. kita masih penasaran, apa bisa behavior tadi tuh turun cepatnya tuh bisa kita lebih turunin lagi gitu ya. Harapannya lossnya makin kecil, di bawah 0,04, 0,03, 0,03 gitu ya, bahkan lebih kecil lagi deketin 0,001 gitu ya. Nah, idenya kan pasti di parameter learning rate-nya. Masih ingat ya, Oh, learning rate ini adalah seberapa besar perubahan yang akan dikasih ke apa namanya si weight ya di tiap wait. neuron ya. Makin Ya. kecil berarti makin dikit yang ditambah dikurangin. Makin besar berarti makin besar juga perubahannya. Jadi bayangin kalau makin gede bisa jadi penurunan lossnya mungkin ya efek dari penurunan lossnya itu bisa lebih drastis dibandingin yang lebih kecil ya. Misalkan di sini kita akan coba eksperimen nurunin dari 0,001 defaultnya algoritma Adam ke 0,01. Harapannya apa? Bisa lebih cepat konvergen, cepat kecil gitu ya Oh, oke, oke. lossnya itu ya. Berarti tinggal kita ubah aja di bagian sininya. Yang tadinya 0,001 kita jadiin 0,01. Non. Ini kita rerun, kita jalanin trainingnya. Nah, sambil kita nunggu trainingnya beres, kita scroll ke bagian atas. Di sini ada penjelasan yang tadi saya skip dulu gitu ya, terkait learning rate. Gitu. Nah, learning rate ini saya ulangi gitu ya, ukuran jadi seberapa besar gitu ya, seberapa besar dan seberapa kecil langkah yang harus si neural network ambil ketika meminimalkan error. Nah, langkahnya ini berkaitan dengan apa? Dengan mengupdate parameter atau weight pada network, pada neuron di neural network gitu ya. Nah, tapi ada aturannya gitu ya. Kalau terlalu gede, generally speaking gitu ya, di banyak kasus, banyak jurnal, banyak riset yang ngebuktiin juga, mengambil learning rate terlalu gede itu akan Hmm. mengakibatin efek yang namanya overshoot, Mas. Overshoot itu kayak gini. Misalkan nih, posisi awalnya itu sebenarnya di sini, nggak di tinggi-tinggi amat. Tapi terlalu gede bukannya nurun, ya harapan kita kan loss-nya turun ya. Tapi dia malah overshoot. Overshoot itu malah naik lebih loss-nya itu malah makin gede gitu ya. Jadi bisa jadi yang tadi kita pengennya proses learning cepat konvergen, ujung-ujungnya malah nggak beneficial, malah ngasih dampak negatif. Hasilnya overshoot. Overshoot itu berarti ya loss-nya malah makin gede gitu ya. Jadi kurva loss-nya itu bukan bukan decrease malah increase gitu ya, naik ke atas. Nah, itu disebutnya overshoot. Tandanya kita ngambil efek dari learning rate terlalu gede. Terlalu Kalau terlalu besar. kecil gimana gitu ya? Kalau barusan terlalu gede kan? Kalau terlalu kecil gimana? 0,001 kan tadi defaultnya ya, di Adam, di Adam Ah, Optimizer. Segitu tuh secara riset bilang udah istilahnya default yang umum di banyak kasus itu cukup oke gitu ya, dengan learning rate 0,001. Tapi kalau kita pilih angka yang lebih kecil, contohnya 0,00010, nolnya lebih banyak gitu ya, intinya lebih rendah dibanding defaultnya. Efeknya apa? Small learning rate, too small learning rate akan ngakibatin optimizer lebih lambat. Jadi lebih lambat juga nih sampai minimumnya. Artinya apa? Ya lebih banyak epoch nanti yang diperlukan untuk nyampe dia minimum. Benefitnya ya oh, ibarat kata ini kayak istilahnya alon-alon tapi kelakuan gitu ya. Tapi masalahnya kalau ah, epoch butuh epoch yang lebih banyak, training time kan lebih lama lagi. Bayangin misalkan 10 epoch aja tadi untuk dataset MNIST yang kecil-kecil, itu tuh butuh 3 menit.
Jadi bayangin kalau learning rate-nya lebih kecil 10 kali lipat, jadi 0,001 mungkin butuh belasan menit atau bahkan sampai setengah jam gitu ya untuk nge-training Hmm. dataset MNST doang gitu ya. Bayangin untuk dataset yang lebih gede, yang ukuran per gambarnya itu lebih gede juga gitu ya. Pasti butuh banyak waktu lebih banyak gitu ya. Jadi makanya tujuan untuk mencari learning rate yang optimum itu agar learning rate-nya cepat tanpa harus ngakibatin overshoot gitu ya. Jangan terlalu gede, Pursuit. jangan terlalu kecil, tapi yang benar-benar paling optimum. Optimum itu kan gede enggak, kecil enggak, tapi hasilnya memuaskan gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Cuman biasanya nih ya, defaultnya itu udah oke, 0,001. Nah, ini kita lagi eksperimen nih. Kita gedein. Hmm. Jadi 0,01 tadi ya. Harapannya, Ya, no. harapannya nih ya, harapannya konvergensinya cepat. Lossnya jadi cepat kecil gitu ya. Mengecilnya cepat. Nah, tapi kita berharap jangan sampai overshoot nih gitu ya. Karena ada efek lain nih kalau learning rate terlalu gede. Kita lihat. Barusan kan tadi kita jalanin ya proses training. Kita lihat nanti hasilnya. Nah, tapi secara nilai learning rate, Masnya bisa pilih ya, theoretically ya, secara teori, dinilai sekecil ini, 0, ini nolnya ada 5 digit, berarti 1/1.000.000 lah ini, sekira kurang lebih ya. Sampai yang paling tingginya itu satu, paling tinggi banget gitu ya. Nah, yang paling banyak orang pakai itu adalah 0,001, defaultnya ada. Nah, ini ada juga 0,1 ya, mungkin di algoritma lain. Tapi banyak di dua angka inilah. Nah, ini adalah animasi tadi yang overshoot dan learning rate yang oke gitu ya. Yang optimum, Ah, ini yang terlalu lambat gitu ya. Nyampe bawahnya butuh beberapa kali epoch gitu ya. Yang optimum mm-mm. cuma beberapa step nih. 3 kali epoch dia udah nyampe, udah konvergen gitu ya. Jadi Oke. di sini mungkin training epochnya lebih sedikit dan lebih cepat juga dihasilin modelnya, nggak perlu lama nunggu epochnya lebih gede gitu ya buat nyampe paling dasar. Tapi kalau learning rate-nya gede nih, mendekati satu, overshoot nih. Bukannya malah nyari minimum, tapi malah gede gitu ya nilainya. Gitu. Hmm. Ini ilustrasinya. Jadi kita harus nyari yang paling enggak skenario-nya tuh seperti ini. Tapi nyari nilai ini tuh bukan, ya nggak selalu gampang ya, karena dimensinya banyak. Bisa karena dataset, ukuran network, karakteristik neural network-nya gitu ya, optimizer-nya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat setelah barusan learning rate-nya itu kita naikin. Hasilnya gimana? Pertama 0,41 lebih gede ya. 0,23, Mm-mm. 0,28 lah malah lebih besar dibandingin Hmm. ketika apa namanya? Si learning rate-nya itu 0,001 ya. Jadi awalnya Hmm. 0,23 malah naik jadi 0,125. Jadi kalau kita plot bisa jadi nih naik nih. Nah, kan? Dan akurasinya malah turun. Malah kebalikannya kan? Ini Oh yang iya. disebut dengan overshoot. Oh, karena terlalu besar itunya ya, Terlalu besar. learning Ternyata rate. 0,1 tuh 0,01 tuh terlalu besar gitu untuk kasus yang kita punya. Dia di Adam Optimizer. Jadi pemilihan learning rate harus juga bijaksana ya. Paling awal tuh pakai yang defaultnya dulu. Selanjutnya kemana? Ya bisa tambahin dikit. Misalkan jadi 0,005 gitu ya. Kalau ditambahin malah jadi jelek, coba kurangin. Coba kalau dikurangin dari defaultnya, ya pasti lebih lambat ya. Gitu. Ah, Tapi idenya kayak gitu. Bermain dengan optimizer tuh nanti takutnya ada dosen nanya gitu ya. Di optimizer kan ada parameter learning rate. Gimana kalau diubah? Nah, Masnya jadi bisa jawab. Kalau terlalu gede bisa overshoot, kalau terlalu kecil ya bisa lambat. Epoch yang dibutuhin buat sampai konvergen lebih banyak gitu ya. Jadi 10 epoch mungkin nggak cukup, perlu 20 bahkan mungkin 100 gitu ya. Jadi lama banget. Ya mungkin konvergen akan konvergen di suatu saat tapi lama gitu ya. Nah, learning rate itu bisa mempercepat kalau nilai learningnya itu optimum gitu. Gede enggak, terlalu kecil juga enggak. Cukup clear? clear mas, clear mas. Oke. Nah, itu apa namanya? Si efek dari learning rate yang terlalu besar. Nah, gimana nih? Kita pengen, kita pengen, kita pengen pakai apa namanya? Si kemampuan learning rate ini karena kemampuan learning rate yang besar itu kan pertama di awal-awal itu turunnya drastis. Ini bayangin aja.
di awal-awal dia udah 0,04 gitu ya. Bahkan lebih kecil misalkan ya. Kalau di awal tadi misalkan ini 0,0035 sebenarnya ini lebih lebih kecil dibandingin yang ini ya. Tapi harusnya kalau misalkan kita pilih yang optimum, awal-awalnya itu lebih cepat turun dibandingin yang eh, apa namanya? Yang defaultnya atau yang lebih kecil gitu ya. Jadi lebih learning apa proses konvergen di awal-awal epoch itu lebih kencang walaupun yang seterusnya ada bahkan yang tadi ya yang defaultnya malah flat kalau kita gedein ini malah overshoot gitu ya. Nah bisa nggak sih kita awalnya itu learning rate-nya gede Mm-mm. kita reduce kecilin harapannya apa jadi pas di epoch kedua ketiga selanjutnya itu slow down gitu ya kita pengen di awal-awal kenceng biar apa biar take advance ya bisa ngambil manfaat turun lebih cepatnya tapi setelah itu slow down gitu ya. Nah, cuma kita jangan pilih pakai 0,01 deh gitu ya. Kita naikin jadi 0,005 lah gitu ya. Nanti Mm-mm. untuk ngesimulasiin. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas. Yang disebut dengan learning rate decay. Jadi learning rate decay itu adalah teknik yang selanjutnya akan kita bahas. Kita akan naikkan learning rate-nya dengan harapan konvergen di awal cepat, tapi biar nggak overshoot atau biar nggak flat, kita kurangin di tengah-tengah learning rate defaultnya. Kita kurangin jadi berapa? Misalkan kita pilih awalnya itu 0,005. Kita kurangin di tiap berapa epoch kita kurangin sepersekian persennya gitu ya. Jadi 0,004 terus 0,003 terus sampai epoch terakhir. Sehingga semakin bertambahnya epoch, learning rate-nya juga ikut turun. Nah, teknik ini disebut dengan learning rate decay. Karena learning rate-nya itu meluruh, mengecil seiring bertambahnya epoch. Nah, karena apa? Ini si learning rate decay ini bagus ketika kita pengen mengontrol learning rate yang kenceng di awal, tapi kita pengen slow down di epoch tengah sampai akhir. Dengan harapan biar nggak ngasih efek overshoot atau paling nggak yang nggak stagnan lagi. Nangkep gak idenya? Oh, nah, jadi dibikin dinamis gitu ya learning rate-nya ya. Di awal Betul. diambil Besar, turun nanti cepet. mengecil, mengecil, mengecil. Jadi dinamis, nggak konstan. Ah, Defaultnya itu, hmm. jadi defaultnya itu nggak konstan di 0,001 lah misalnya gitu ya. Jadi pada saat di epoch kedua, ketiga, dan seterusnya, nilainya itu terus turun. Nah, makanya disebut learning rate decay. Kalau learning rate-nya naik, ada manfaatnya? Enggak, harusnya ya. Kalau learning rate-nya dia tiap epoch malah naik gitu ya, harusnya itu akan ngakibatin overshoot. Tapi kalau secara riset, harusnya agar bisa menghindari overshoot dan menghindari stagnan gitu ya, learning rate decay-nya itu harus, ya learning rate-nya itu harus decay gitu ya, menurun gitu, meluruh, kurang lebih kayak gitu.